marmer cake sederhana dengan bahan yang sederhana juga. Ini tuh aku pakainya full margarin, tapi untuk rasa nggak kalah dengan marmer cake yang premium. Teksturnya itu super lembut, lembab, kalau dimakan nggak seret di tenggorokan gitu, rasanya enak. Nah, buat teman-teman mau tahu cara untuk membuatnya nggak? Oke, hai semua teman-teman, assalamualaikum. Pertama, sisihkan 200 gram margarin, 150 gram gula yang udah dihaluskan, setengah sendok teh vanila cair, 2 sendok makan susu kental manis putih. Silakan teman-teman, selanjutnya bahan ini kita kocok aja dengan kecepatan yang tinggi sampai warna margarinnya itu putih pucat dan mengembang ya. Dan sesekali boleh teman-teman ratakan untuk bagian pinggirnya belum tercampur rata. Kita menggunakan alat bantu dengan spatula gitu ya. Untuk selanjutnya kocok kembali sampai benar-benar adonannya itu tercampur rata ya, tercampur dengan maksimal. Oke teman-teman. Nah, ini untuk tekstur adonannya mengembang. Kemudian teman-teman silakan tambahkan atau masukkan dengan 6 butir kuning telur. Ini kita masukkan sambil kita kocok aja dengan kecepatan yang rendah menggunakan mixer. Dimasukkan satu per satu kuning telurnya gitu ya. Supaya nanti adonannya tercampur rata, terus nggak kelamaan juga, jangan lama-lama. Supaya adonannya itu tetap stabil ya. Oke teman-teman, untuk kuning telurnya udah masuk semua dan tercampur merata gitu. Silakan matikan dulu mixernya, sisihkan. Sekarang ada 185 gram tepung terigu protein sedang dan kita tambahkan dengan 3 sendok makan susu bubuk putih. Aku pakainya susu bubuk Denkau. Kemudian ini disaring supaya bahan keringnya nggak menggumpal gitu. Dimasukkan juga secara bertahap sambil kita aduk atau kita kocok aja dengan mixer menggunakan kecepatan rendah. Jadi nggak usah lama juga ya, sampai tercampur merata aja. Nih yang terakhir teman-teman, bahan keringnya kita masukkan sambil disaring gitu ya. Tuh kelihatan ada yang menggumpal. Ini harus disaring ya pokoknya supaya bahan keringnya nggak menggumpal. Oke teman-teman, silakan selanjutnya kita kocok kembali sampai semua bahan keringnya habis dan benar-benar tercampur. Nah, ini matikan dulu untuk mixernya. Kemudian kita lanjutkan, kita ratakan aja menggunakan spatula ya. Oke, lalu dilanjut kita kocok kembali. Ini kalau meratakannya durasinya itu sekitar 10 detikan ya. Kalau udah, copotkan aja baling-baling mixernya, kemudian ratakan kembali. Ini untuk memastikan bahwa adonannya itu benar-benar maksimal tercampur ratanya. Oke, sisihkan dulu yang ini. Kita siapkan wadah lain, kemudian sisihkan 4 putih telur. Ini putih telurnya aja dan 1 sendok teh perasan air jeruk lemon ya. Kemudian dikocok selama kurang lebih 20 detik, nggak usah lama gitu. Sampai putih telurnya itu mengembang putih lalu kaku ya. Nah, kira-kira teman-teman teksturnya seperti ini, boleh dimatikan, kemudian kembali lagi. Ini adonan yang ada telurnya ya, yang udah dicampurkan margarin ataupun tepung. Kemudian kita campurkan dengan putih telurnya, dimasukkannya juga secara bertahap gitu. Kemudian kita aduk-aduk aja menggunakan teknik aduk balik. Dari bawah ke atas terus aja ya, tapi nggak usah pakai tenaga. Hati-hati harus perlahan ya, supaya adonannya tetap stabil juga. Ini harus diperhatikan caranya untuk meratakan atau memasukkan putih telurnya ya. Kalau kita nggak diperhatikan, ini bisa adonannya jadi keenceran gitu, yang menyebabkan nanti marmer cake-nya bisa bantat, nggak bakalan mengembang ya. Nah, jadi aku tadi tambahkan dengan perasan air jeruk lemon supaya putih telurnya itu tetap stabil. Kalau teman-teman mau pakai cream of tartar juga boleh ya.
Oke, diaduk-aduk aja sampai semuanya masuk ya, putih telurnya sampai habis gitu. Nah, kalau udah ya teman-teman, udah bener-bener tercampur rata. Nah, seperti ini teksturnya, ini bagus banget ya adonannya untuk membuat marmer cake. Oke, ini kita ambil aja, sisihkan di wadah lain, kira-kira 3 sampai 4 centongan gitu ya. Kemudian teman-teman silakan boleh ditambahkan dengan coklat bubuk. Pakainya 1 sendok makan coklat bubuk, lalu aku tambahkan lagi dengan pasta coklat. Pasta coklatnya boleh setengah sendok teh gitu ya. Supaya nanti warna coklatnya itu kelihatan, kelihatan pekat. Oke, diaduk-aduk sampai tercampur merata ya. Nah, untuk loyangnya di sini aku pakai yang ukuran 20 cm. Loyangnya boleh teman-teman diolesi dengan margarin dan ditaburi dengan sedikit tepung terigu. Kalau teman-teman punya Karlo silahkan gunakan ya. Buat sendiri juga gampang Karlo itu. 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh tepung, dan 1 sendok teh minyak sayur diaduk-aduk gitu. Gampang banget buat Karlo ya. Oke, ini dia loyangnya. Nah, ini yang pertama aku sisihkan yang sudah dipakai coklat, adonan yang diberi coklat dan kemudian ditimpa lagi atasnya yang, adonan nggak dikasih coklat ya, yang originalnya gitu. Terus aja ini diselang-selingkan aja dan setelah bagian atasnya yang warna putih, kemudian ada sedikit, sisa dari adonan yang udah dicampurkan dengan coklat, kita beri motif, gampang banget motifnya ya, cuma disisihkan sedikit-sedikit, kemudian kita ratakan dengan tusuk lidi ya. Oke teman-teman, untuk pemanggangan silahkan teman-teman panaskan dulu ya selama 10 menit. Jadi harus siap panas pemanggangannya ya, ovennya. Kalau mau pakai oven tangkring juga bisa menggunakan api sedang selama 40 menit kalau mau pakai oven tangkring. Oke, jangan lupa untuk dihentak-hentakan juga supaya nggak ada gelembung, supaya tekstur bolunya itu lembut nggak berlonggak gitu ya. Ini gampang banget motifnya. Oke, kita panggang aja di oven. Nah, ini aku pakai Meko Meko oven load ya. Ini sangat ramah, mewah ovennya, lalu estetik. Memiliki 4 tombol suhu, muat dengan 22 liter dan kapasitasnya sampai 400-800 watt. Nah, teman-teman, ini aku panggangnya selama 45 menit ya. Oke, ini udah matang. Kita lihat dan kita tes tusuk. Kalau tusukannya itu kering, artinya kue bolu itu udah matang. Keluarkan, lalu kita sisihkan ya. Ini panas banget. Nah, ini aku langsung aja keluarkan dari loyang kue bolunya ya. Wah, ini dia hasilnya mengembang cantik ya. Oke teman-teman, langsung aja kita potong-potong bolu marmer cake-nya. Ini lembut banget ya, nggak keras. Ini beneran marmer cake dengan bahan sederhana, full margarin, tapi rasanya dijamin enak, wangi. Nah, ini dia teksturnya, tuh kelihatan ya, super lembut banget, lembab, nggak kering ini ya. Oke, buat teman-teman semua, silakan kalau mau untuk ide usaha ataupun ide jualan, disesuaikan aja ya untuk bahannya di kota masing-masing ya. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share-nya. Terima kasih. Hai teman-teman, assalamualaikum. Langsung aja pertama-tama sisihkan di wadah 5 butir telur utuh dan 235 gram gula merah yang sudah disisir, seperempat sendok teh garam, 1 sendok teh vanila cair, dan 1 sendok teh SP emulsifier pelembut kue. Selanjutnya adonan ini dikocok dengan mixer menggunakan kecepatan yang sedang
supaya gulanya larut gitu. Nah, setelah 10 detik, teman-teman boleh dinyalakan mixernya lagi dengan kecepatan yang tinggi, dikocok kira-kira lamanya 15 menit sampai adonan ini mengembang putih kental lalu berjejak. Nah, ini setelah 15 menit adonannya sudah mengembang, matikan mixernya. Selanjutnya kita tambahkan dengan susu 3 sendok makan setara dengan 1 saset dan 200 gram tepung terigu protein sedang disaring supaya bahan keringnya tidak ada yang masih menggumpal. Oke, teman-teman, sekarang kita ratakan atau kita aduk-aduk aja menggunakan mixer dengan kecepatan yang rendah sampai tercampur rata aja. Kira lamanya itu sekitar 10 detik. Jadi nggak usah lama, asal tercampur rata gitu ya. Setelah itu boleh teman-teman matikan dulu mixernya. Jadi cukup sebentar aja selama 10 detik supaya adonan ini nggak turun dan nggak keenceran teksturnya ya. Oke teman-teman, ini matikan ya mixernya lalu kita campurkan dengan bahan yang lainnya. Di sini aku tambahkan dengan 65 ml santan instan atau setara dengan 1 saset gitu. Lalu kita ratakan dengan mixer juga dengan kecepatan yang rendah. Asal tercampur rata aja perlahan gitu ya, nggak usah lama-lama supaya nanti kuenya itu nggak bantet dan nanti setelah mengembang suka turun kalau kelamaan gitu ya. Tadi barusan aku menambahkan 100 ml minyak goreng, minyak sayur yang masih bagus gitu. Oke, diaduk-aduk sampai rata aja. Nah, setelah rata, teman-teman, boleh matikan mixernya, lalu kita dilanjut diratakan kembali pakai spatula. Ini untuk memastikan aja bahwa adonannya benar-benar tercampur dengan maksimal ya. Kalau yang masih menempel di pinggiran wadah itu, kita nggak pakai spatula, suka ada bahan yang belum tercampur ataupun tepungnya gitu. Nanti bakalan kelihatan di kuenya yang udah matang, suka ada bintik-bintik putih gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita aduk kembali menggunakan teknik aduk balik supaya bahan minyaknya atau santannya nggak tertinggal di dasar adonan gitu ya. Setelah itu teman-teman sisihkan di loyang. Nah ini loyangnya aku pakai ukuran yang 22 cm dan sudah diolesi dengan margarin sedikit tepung terigu gitu ya. Oke, sisihkan aja adonan kue bolu ini di loyang. Dan jangan lupa ya teman-teman, setelah itu dihentak-hentakan supaya nanti tekstur bolunya lebih lembut. Dan untuk pemanggangan juga kalau teman-teman mau pakai oven tangkring silahkan menggunakan api sedang dan lama panggangnya itu sekitar 40 menit ya. Di sini aku panggang menggunakan oven dari Meiko ya, Meiko oven low watt dan ini udah aku panaskan. Sebelumnya dipanggang di suhu 190 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 30 menit. Setelah 30 menit boleh menggunakan api atas bawah selama 5 menit. Total panggangnya 35 menit udah matang mengembang sempurna. Kemudian kita keluarkan kue bolu gula merah ini dari loyang ya. Ini tuh panas ya, langsung aja kita keluarkan. Nah, ini dia hasilnya. Wow. Ini super tinggi ya kuenya, mengembang sempurna. Selain itu, kue bolu gula merah ini super harum khas dari gula merah. Oke, teman-teman, dipotong-potong aja langsung selagi panas-panas ya. Kalau teman-teman mau dipotongnya agak dinginan, nanti untuk teksturnya itu lebih padat ya. Jadi nggak bakalan merusak bentuknya. Oke, ini dia hasilnya super lembut, matangnya rata. Dan buat teman-teman silahkan kalau mau untuk ide usaha ataupun ide jualan ya. Kalau video aku ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share-nya. Terima kasih. Hai teman-teman, assalamualaikum. Pertama-tama sisihkan di wadah 5 butir telur utuh, 1 sendok teh emulsifier SP, 1 sendok teh vanila cair, 1/4 sendok teh garam, 180 gram gula pasir putih. Oke teman-teman, bahan ini dikocok sampai mengembang putih kental lalu berjejak. Untuk durasi lama kita kocoknya itu sekitar 15 menit ya.
Dan ini setelah adonannya mengembang putih, kental, dan berjejak, kemudian campurkan bahan keringnya harus disaring. 3 sendok makan susu, 2 sendok makan tepung maizena, 250 gram tepung terigu protein sedang. Harus disaring bahan keringnya supaya lembut gitu ya. Oke, teman-teman, sekarang kita ratakan aja menggunakan mixer. Sebelum dinyalakan, ini ratakan dulu supaya bahan keringnya nggak berhamburan gitu. Lalu nyalakan mixernya menggunakan kecepatan yang rendah. Jadi nggak usah lama gitu ya teman-teman, cukup sebentar, cukup 10 detik aja asal tercampur rata. Ini udah 10 detik, matikan mixernya, sisihkan dulu. Sekarang 35 gram jus pandan, daun pandan yang aku haluskan ya. Tambahkan dengan air 35 gram. Lalu tambahkan 2 bungkus santan instan yang satu bungkusnya itu ukuran 65 ml. Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Oke. Ini kita campurkan margarin ke bahan yang pertama yang udah kita siapkan. Campurkan margarin, ini margarinnya sekitar 100 gram yang udah dilelehkan. Setelah rata, teman-teman, ini boleh matikan mixernya dulu, kemudian kita campurkan. Ini tuh ada pandan, ada jus pandan, ada santan instan yang udah aku tadi campurkan itu. Lalu kita ratakan sampai tercampur rata aja. Nah, teman-teman, kalau udah rata seperti ini ya, teksturnya boleh matikan mixernya. Lalu kita ratakan kembali menggunakan spatula. Ini memastikan supaya adonannya itu benar-benar tercampur ya. Jangan sampai adonannya itu masih mengendap ya. Margarin ataupun campuran pasta pandannya jangan sampai mengendap di dasar adonan nanti supaya kue bolunya itu teksturnya lembut dan gak bantat, harus rata banget. Kemudian disisihkan loyangnya aku pakai 22 cm ya. Dan udah diolesi margarin dan tepung, hentakan supaya nggak ada bergelembung, supaya teksturnya lebih lembut juga ya. Kemudian aku panggang menggunakan Meko Estetik Oven Load. Nah, teman-teman, sembari memanggang kuenya, sisihkan dulu. Kita lanjutkan. Ini ada margarin putih 500 gram, sisihkan di wadah. Kemudian kita kocok ya menggunakan mixer dengan kecepatan yang tinggi sampai mengembang. Ini aku buat krimnya ya, krim untuk olesan kue bolu ya. Oke, setelah mengembang teman-teman, boleh teman-teman tambahkan dengan susu SKM putih. Nah, aku pakai 1 kaleng ya. Ini 1 kaleng susu SKM putih juga, nggak terlalu manis ya. Jadi manisnya tuh manis jambu, manis rasa jambu air gitu. Kalau teman-teman mau buttercreamnya itu lebih manis, silahkan gunakan susu SKM-nya 1,5 kaleng ya, atau boleh disesuaikan aja. Nah, ini kocok kembali terus aja hingga mengembang. Kalau udah mengembang ya teman-teman, boleh kita ratakan sesekali. Ini matikan dulu ya mixernya, ratakan supaya tercampur semua adonan antara margarin putih dan susunya. Setelah itu lanjutkan kembali, kita kocok kembali ya, sampai benar-benar tercampur ya. Kalau udah, boleh kita matikan mixernya, lalu buttercream ini boleh kita ratakan, rapikan ya. Ini nanti kita sisihkan, barusan udah aku cobain, ini manisnya itu pas, jadi nggak terlalu manis gitu ya. Oke, silakan disesuaikan aja buat teman-teman mau lebih manis boleh ditambahkan susu SKM putihnya. Sekarang sisihkan buttercreamnya. Kue bolunya udah matang, dipanggang di suhu 190 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 40 menit ya. Oke, keluarkan aja dari oven. Nah, ini selagi dipanas-panas dihentak-hentakan supaya gampang aja untuk mengeluarkan kue bolunya. Nah, buat teman-teman kalau mau pakai oven tangkring dipanggang kue bolunya silahkan menggunakan api sedang
dengan lamanya itu 40 menit ya. Oke teman-teman, ini langsung aja kita keluarkan ya dari loyang dan kita penasaran hasilnya, kita lihat sama-sama. Wow, tinggi, montok, gemoy ya, kue bolunya super mulus. Ini kue bolunya wangi. Wangi khas dari pandan, karena tadi aku pakai campuran jus pandan dari pandan, daun pandan yang dihaluskan gitu ya. Tunggu dingin. Nah, teman-teman, kuenya karena udah dingin, jadi aku olesi aja dengan buttercream. Buttercream yang tadi udah aku buat ya. Nah, olesan buttercream-nya udah rapi, kemudian teman-teman di sini aku pakai coklat, coklat seres ya. Silakan buat teman-teman kalau mau pakai keju juga boleh, disesuaikan aja. Nah, ini langsung aja dipotong-potong, teksturnya super lembut banget ya. Kue bolu panggang pandan dengan topping buttercream dan meses seres ini super enak, super wangi, teksturnya tuh kelihatan lembut banget ya. Kalau buat teman-teman mau untuk ide usaha ataupun ide jualan silakan disesuaikan, dan ini aku penasaran hasilnya super lembut seperti kapas, ini lembut banget ya. Oke teman-teman semua, kalau dirasa video aku ini bermanfaat, jangan lupa untuk tonton terus dan jangan lupa untuk like, comment, share-nya. Terima kasih.